sedangkan batin mereka selalu berzikir, bertasbih. Itulah syarat kebahagiaan. Tidak ada lain jalan untuk bisa bahagia kecuali menyertai aktivitas kita sehari-hari dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya berzikir mengingat kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang, maka hati kita akan menjadi damai, maka hidup kita akan bahagia. Terus berlatih untuk berzikir mengingat Allah. Jadikan lambaian tanganmu untuk zikir mengingat Allah. Jadikan langkah kakimu untuk berzikir mengingat Allah. Jadikan setiap pandanganmu terhadap sesuatu, jadikan berzikir mengingat Allah. Hembusan nafasmu jadikan tasbih untuk berzikir mengingat Allah. Detak jantungmu jadikan berzikir mengingat Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mu'allizin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana wa wasi' rizqi wa barik ma razaqtana wa ja'al mahbuban fi qulubi ibadika wa ajizna min uyunihim wa ja'al wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin kathiran nawali. Amin. Ya qaiman bil zawali mubda bil mithal walakal hamdu minnatu wa syarafu ala kulli hal. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqulan bil layli wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.
lillahi rabbil alamin. Kalam qadimul la yumallu sama'uhu tanza'an qawli wa bi'diwaniyati bihi astaghfi min kulli ba'i wa nuruhu dalilul liqalbi inda jahli fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mulati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wasyati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala bihir rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamilun asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa bayaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhib. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh Kanjeng Nabi Ya'qub alaihi salam, bal sawwalat lakum anfusukum amro, bal bahkan sawwalat memandang baik lakum bagi kalian, anfusukum diri kalian sendiri, amro terhadap urusan itu. Jadi Kanjeng Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya yang 9, bal sawwalat lakum anfusukum amro, bahkan kalian memandang baik bagi kalian, anfusukum amro diri kalian terhadap sesuatu perkara. Apa yang diperkarakan? Ya masalah tentang tidak kembalinya Benyamin beserta saudara yang tertua
yang takut kalau kembali takut dimarahi oleh ayahnya, oleh abinya. Karena dari awal mereka mengajak Benyamin untuk datang kepada kerajaan karena syarat dari kerajaan yaitu Kanjeng Nabi Yusuf kalau tidak datang membawa saudara yang bernama Benyamin maka tidak akan mendapatkan bantuan sembako dari kerajaan Mesir. Setelah merayu ayahnya untuk menjaga Benyamin agar pulang selamat bersama mereka, ternyata kenyataannya Benyamin tidak kembali bersama mereka. Inilah yang membuat Kanjeng Nabi Yakub mengatakan bahkan kalian memandang baik terhadap kalian anfusukum amro, diri kalian amro terhadap perkara itu. Perkara dunia kok ditukar dengan saudara, perkara keduniaan kok ditukar dengan saudaramu sendiri. Karena banyak dalam kisah kehidupan kita sehari-hari, karena demi harta warisan saudara yang satu dengan saudara yang lainnya bermusuhan. Saudara ditukar dengan dunia. Bahkan kebanyakan orang mengatakan bahwa dunia itu tidak ada saudaranya, harta itu tidak ada saudaranya, uang itu tidak kenal saudara. Itu yang dibuat pedoman dalam kehidupan mereka. Memandang dunia itu segalanya, bahkan rela untuk mengorbankan saudaranya sendiri. Na'udzubillah. Jangan sampai kita silau dengan gemerlapnya dunia sehingga kita mengorbankan saudara kita sendiri. Bahkan bukan cuma saudara kita sendiri yang kadang dikorbankan, bahkan orang tua pun dikorbankan, bahkan anak cucu pun dikorbankan demi yang namanya dunia, demi yang namanya harta benda, demi kekayaan yang hanya fata morgana. Banyak sekarang rela melakukan perbuatan mencuri, korupsi demi yang namanya dunia, demi yang namanya harta kekayaan, demi gemerlapnya dunia yang hanya fata morgana, sehingga mengorbankan nama baik keluarga besar. Ayahnya jelek, keluarganya jelek, anak cucunya ikut menanggung kejelekannya. Namun sekarang sudah hilang urat malunya. Setelah terbukti dia mencuri, setelah terbukti dia korupsi, bahkan mereka berbangga diri karena hanya terkena hukuman hanya beberapa tahun saja dan denda beberapa miliar saja. Karena hasil yang ia curi bertriliun-triliun adanya. Namun karena urat malunya sudah hilang, yang melambangkan keimanannya juga tidak ada, itulah yang terjadi. Kejelekan ditanggung oleh keluarga besarnya, namun karena sudah tidak ada urat malunya, tidak ada keimanannya, tetap mereka lakukan.
Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Ya'qub alaihissalam? Fasabrun jamil. Maka bersabar, kata Kanjeng Nabi Ya'qub, adalah jamilun, suatu yang indah, suatu yang nikmat, suatu yang membahagiakan. Dengan penuh harapan dalam kesabarannya Nabi Ya'qub yang dihiasi dengan keindahan itu, yang sudah bisa menikmati kesabaran itu berupa nikmat yang luar biasa dari Allah dengan bersabar. Pengharapan Kanjeng Nabi Ya'qub adalah asallah, mudah-mudahan Allah ayyatiyani bihim jami'a, akan mendatangkan kepadaku siapa Allah bihim, bersama mereka, yaitu saudara tertuanya, yaitu Benyamin dan Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam, jami'ah, semuanya akan didatangkan oleh Allah, akan berkumpul dalam keluarga besarnya Kanjeng Nabi Ya'qub alaihissalam. Itulah pengharapan dari Kanjeng Nabi Ya'qub kepada Allah agar anak-anaknya kembali semua dan hidup bersama dirinya. Innahu, sesungguhnya Allah, huwal alimul hakim, dialah Allah yang maha alim, maha mengetahui, al-hakimu, dan maha bijaksana. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang disyariatkan oleh Allah, itulah semua untuk kebaikan kita hambanya. Wa tawalla anhum, setelah anak-anaknya mengatakan bahwasanya Benyamin tidak bisa kembali, Benyamin terbukti mencuri, kata mereka. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Ya'qub setelah mendengar pengaduan dari anak-anaknya? Wa tawalla anhum, Kanjeng Nabi Ya'qub tidak memperdulikan atas mereka. Cuek Kanjeng Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya itu. Wa qala, dan berkata Kanjeng Nabi Ya'qub alaihissalam, ya asafa, aduhai, aku sangat sedih sekali, aku sangat susah, ala Yusufa, kalau mengingat atas anakku yang bernama Yusuf. Ini membuat luka lama menganga kembali. Sudah kehilangan Kanjeng Nabi Yusuf, sudah 22 tahun lamanya, sekarang malah kehilangan adiknya Kanjeng Nabi Yusuf, yaitu Benyamin. Jadi sangat membuat hati Kanjeng Nabi Ya'qub terpukul, susah meratap Kanjeng Nabi Ya'qub, sehingga apa yang terjadi? Wa yaddat ainahu, dan berubah menjadi putih ainahu, kedua mata Kanjeng Nabi Ya'qub alaihissalam, disebabkan minal husni, karena kesedihannya kehilangan Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Fahuwa qazimun, dan maka Kanjeng Nabi Ya'qub qazimun, menahan diri untuk tidak marah. Itulah yang terjadi kepada Kanjeng Nabi Ya'qub alaihissalam setelah mendengar Benyamin tidak kembali bersama mereka, membuat kesedihan yang lama teringat kembali, yaitu kehilangan Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam, yang menyebabkan matanya yang awalnya bisa melihat dengan normal, kemudian kedua bola matanya berubah menjadi putih, sehingga menyebabkan Kanjeng Nabi Ya'qub buta secara zahir, namun secara batinnya Kanjeng Nabi Ya'qub bisa melihat. Jadi kalau penyakit zahir itu memang disebabkan karena
karena pikiran, karena kesedihan kita. Makanya jangan banyak mikir. Apa yang ditugaskan oleh Allah kepada kita itu kerjakan. Karena kalau urusan rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Yang penting kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itulah namanya sabar. Makanya kata Kanjeng Nabi Yaqub, fasabrun jamil. Maka sabar itu sangat indah. Sabar itu sangat indah bagi mereka yang beriman. Dan apa balasan dari Allah bagi orang-orang yang sabar dalam melakukan ibadah kepada Allah? Apa balasan dari Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah? Adalah mereka akan mendapatkan pahala yang tiada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar, maka Allah akan memberinya pahala yang tiada batasnya. Sabar saja, mengerjakan kebaikan bersabar, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan bersabar. Maksudnya istiqomah inilah, mendawamkan amalan-amalan kebaikan inilah yang sangat dicintai oleh Allah. Ahabbul a'malu ilallah adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'malu ilallah adwamuha wa in qalla. Allah sangat mencintai amal yang dilakukan secara dawam, secara istiqomah, walaupun sedikit. Qalu, berkata mereka, anak-anaknya, putra-putranya Kanjeng Nabi Yaqub alaihissalam, tallahi, demi Allah, tafta'u tadhkuru Yusufah, engkau wahai ayah tetap memikirkan Yusuf sebenarnya, hatta takuna haradan, sampai menjadikan engkau haradan, memiliki penyakit yang berat, au takuna minal halikin, atau menjadikan diri engkau minal halikin, orang-orang yang membinasakan dirinya. Inilah kenyataan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Yaqub menurut pandangan orang lain. Jadi Kanjeng Nabi Yaqub bersabar, namun kelihatan oleh orang lain itulah sebuah penyiksaan. Makanya diam itu kebanyakan orang nggak tahu maknanya. Diam itu adalah emas dan permata. Tatkala kita tidak bisa mengubah kemungkaran yang ada di depan mata, diamnya itu berdoa karena ketidakmampuannya untuk merubah sesuatu kemaksiatan, kemungkaran yang ada di hadapan mata kita. Itulah mutiara, itulah emas, permata yang diberikan oleh Allah. Sabar itu luar biasa. Kalau orang bisa bersabar, bisa istiqomah dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, sebuah kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Makanya kita bersabar, belajar, jangan memandang secara zahir terhadap orang lain. Ada orang lain naik sepeda ontel bersama istrinya,
namun mereka bahagia. Lahirnya bahagia, dohirnya bahagia, batinnya pun juga bahagia. Karena dengan naik sepeda ontel itu, sang istri bisa memeluk suaminya yang ada di depan, bisa bersendau gurau. Namun orang yang menaiki mobil, di dalam mobil yang besar, tatkala melihat orang yang sedang naik sepeda ontel, mereka secara zahir melihat kasihan ya, orang yang tidak punya naiknya sepeda ontel. Salah mereka. Hidup ini sawang sinawang. Hidup ini sawang sinawang. Belum tentu orang yang naik mobil mewah kemudian dia bisa sebahagia orang yang naik sepeda ontel ya. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan harta benda. Kebahagiaan itu tidak bisa ditukar dengan rumah yang besar yang mewah. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan mobil yang mewah, tidak bisa. Kebahagiaan itu lahir dari dalam hati kita. Hati yang bahagia, hati yang tenang, yang damai, yang selalu disertai berzikir mengingat Allah. Makanya gak boleh lepas. Bersyukur itu tidak bisa akan lepas dari orang-orang yang bahagia. Jadi sabar dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan sabar dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu sebuah kenikmatan, kebahagiaan yang luar biasa. Gak boleh kita memandang orang lain kasihan ya, kasihan, karena secara zahir kita memandangnya. Sedangkan batin mereka selalu berzikir, bertasbih. Itulah syarat kebahagiaan. Tidak ada lain jalan untuk bisa bahagia kecuali menyertai aktivitas kita sehari-hari dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya berzikir mengingat kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang, maka hati kita akan menjadi damai, maka hidup kita akan bahagia. Terus berlatih untuk berzikir mengingat Allah. Jadikan lambaian tanganmu untuk zikir mengingat Allah. Jadikan langkah kakimu untuk berzikir mengingat Allah. Jadikan setiap pandanganmu terhadap sesuatu, jadikan berzikir mengingat Allah. Hembusan nafasmu jadikan tasbih untuk berzikir mengingat Allah. Detak jantungmu jadikan berzikir mengingat Allah. Qala dawuh Kanjeng Nabi Ya'qub alaihissalam, innama asbu bathi wa husni ilallah. Innama sesungguhnya hanyalah asbu mengutarakan aku bathi kesusahanku, wa husni dan kesedihanku ilallah kepada Allah. Jadi aku ini enggak susah, aku ini enggak wadul-wadul kepada orang, aku ini enggak curhat pada orang. Yang aku curhati hanyalah Allah. Atas kesusahanku aku curhat hanya kepada Allah. Aku bersedih, aku curhat hanya kepada Allah. Itulah jawaban Kanjeng Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Jangan salah li. Aku walaupun susah, aku tidak sambat kepada wong liya. Aku walaupun sedih, aku tidak sambat kepada orang lain. Susah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sedih karena kehilangan sesuatu. Inilah bedanya susah dengan sedih. Susah itu karena tidak bisa berbuat apa-apa.
sedih karena kehilangan sesuatu ya. Wa a'lamu, dan aku mengetahui ini semua minallah, karena aku diberitahu oleh Allah ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak ketahui ya. Jadi apa yang akan terjadi oleh Allah, Kanjeng Nabi Ya'qub sudah diberitahu oleh Allah, karena Kanjeng Nabi Ya'qub termasuk kekasihnya Allah, termasuk nabinya Allah, termasuk wali-walinya Allah, termasuk kekasihnya Allah, termasuk orang yang beriman kepada Allah. Itulah Kanjeng Nabi Ya'qub. Makanya diperingatkan oleh Rasulullah kepada orang-orang bahwasanya orang yang beriman itu firasatnya diberi kekuatan oleh Allah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Ittaqu, takutlah kalian, firasatal mu'min, terhadap firasatnya orang yang beriman kepada Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya orang mukmin itu yanduru, bisa melihat, binurillah, dengan nurnya Allah. Jadi orang mukmin itu bisa diberitahu oleh Allah berkat nurnya Allah. Jadi hal yang belum terjadi sudah tahu karena diberitahu melalui nurnya Allah. Bahkan masa lampau, masa lalu juga tahu karena diberitahu oleh Allah. Itulah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang beriman ya. Orang yang beriman itu pasti bahagia karena bersabar. Orang yang beriman itu pasti bahagia karena bersyukur. Maka kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, bersabarlah dan bersyukurlah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.